Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadaratil kiram, para jamaah, para asatidz, para alim ulama, tokoh masyarakat, khusus Ketua DKM Masjid Jami' Makmur Klender, segenap para sesepuh, para pengurus, khusus hadir bersama kita guru kita Profesor Dr. Aceh Rahman Mata'anallahu bil hayati, segenap jamaah dari Masjid As-Salafiyah Pangeran Jayakarta, dari beberapa tempat, ahlan marhaban. Bersama-sama kita baca suratul Fatihah, kita hadiahkan untuk pewakif Masjid Jami' Makmur Klender, kedua orang tua kita yang kita cintai, para alim ulama, para habaib, berkhusus sahibul kitab al-alim al-allamah Syekh al-Imam Ahmad bin Abdurrahman bin Qudamah al-Maqdisi. Anallaha yaghfiru dzunub wa yasturul uyub wa yakshiful kurub wa yu'ti kullal matlub wa ila hadrati habibil mahbub sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Niat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal istifadata wal ifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabi. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim taubatan nasuha taubatan nasuha. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Amal Habib. Jamaah, kita sampai di halaman 170. Ini temanya berbicara tentang ghibah, ya. Halaman 170, wa'lam yang bagian atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 ya, dari atas. Wa'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa adama nafa bihi wa bi ulumihi wa asrarihi wa nafahatihi fid dini wad dunya wal akhirah. Jamaah, ini tema besarnya tentang bahaya lisan, ya.
tema besarnya tentang bahaya lisan. Ada banyak ya bahaya lisan. Yang kelima, yang keenam, yang ketujuh. Ya, ini yang kedelapan tentang ghibah. Apa itu ghibah? An tadhkur akhakal ghaib. Kita ngomongin saudara kita yang kagak ada. Misalnya sekarang kagak hadir nih Ustaz Abdul Khalid. Ya. Kita ngomongin itu tentang dia. Bima yakrahuhu idza balagha, dengan sesuatu yang dia kagak sukai, ya. Sawa'un kana naqsan fi badani, kita ngomongin itu Ustaz Khalid lagi sakit, matanya udah gak ngeliat, contohnya, ya. Ngomongin kekurangan dirinya, itu namanya ghibah, dan dia kagak suka tuh. Atau ngomongin itu dia kan orang Padang, itu dia kan, ya, itu dia orang Madura itu, lihat ngomongnya begitu tuh, nggak boleh tuh ya. Atau menceritakan tentang akhlaknya, itu dia akhlaknya jelek banget. Pagi-pagi ini lagi ngomongin orang tuh, lagi ngomongin orang yang kagak ada, ya. Kita contohnya sombong banget dia orangnya, kalau ketemu kagak negor. Kalau bapak yang ngomong begitu doang tuh tentang orang lain yang kagak ada, itu termasuk ghibah. Wah, itu dia kalau pakai bajunya apa bajunya? Tangannya gede banget, pisarnya. Kalau pakai baju apa yang nyengser. Jadi kata Nabi, zikruka akhaka bima yakrahu. Anda ngomongin saudara Anda dengan sesuatu yang dia kagak suka. Itu padahal yang diomonginnya benar. Sahabat nanya, ya Rasul, bagaimana kalau yang diceritain kagak bener? Nabi apa? Wa in lam yakun fihi ma taqul faqad bahta. Jika Anda mengatakan yang kagak ada dalam dirinya, maka Anda telah melakukan sebuah bahtah, dosa yang sangat besar. Jadi bapak-bapak ngomongin siapa? Orang lain lah, tetangga kita. Kalau dia omongin emang bener dan dia nggak suka, ghibah itu. Tapi kalau diomongin malah kagak-kagak, nggak jelas, itu dosa besar. Gitu ya. Masuk Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam, dan ketahuilah, anna kullama yafhumu minhu maqsudul dzam, bahwa semua yang dipahami dari maksud mencaci orang, jereng matanya dia, itu dia pincang kakinya, ya, bahwa dakhilun fil ghibah. Ini makna luas daripada ghibah, ya. Kalau bapak-bapak
mengatakan seseorang dan itu mengandung makna-makna celaan, hinaan kepada siapapun, itu masuk dalam kategori ghibah. Fahuwa dakhilun fil ghibah. Ketemu enggak Ustaz Sodri? Ketemu barisannya? Kalau enggak ketemu bingung kemana nyari-nyari, apalagi tulisannya gundul. Halaman 170 baris 9 dari atas, 170. Sawa'un kana bikalamin au bighairihi, sama aja apakah cacian itu kepada orang lain berbentuk lisan, kalam, keluar dari mulut kita. Dia mah itu kupingnya kayak kuping gajah contohnya, kebetulan kuping yang gede ya, kita pakai lisan. Au bighairihi, atau dengan selain lisan, pakai HP. Kayaan kita sama Ustaz Sarmin. Ustaz Sarmin tahu enggak? Ustaz Sodri itu udah tua dia. Memang tua dia. Ya, pakai di tulisan. Pokoknya hinaan itu masuk dalam kategori ghibah. Kal ghamzi, seperti ghamas, wal isyarah, seperti isyarah, wal kitabah bil qalam. Tadi kalau ghamas itu sindiran, ya. Isyarah itu ya isyarah. Ya, dia tahu apa? Maksudnya ini mah pelit itu ya, gitu. Isyarat. Ghibah juga itu. Wal kitab bil qalam, atau dia tulis tuh. Sekarang pakai WhatsApp dah. Dia mah orangnya pelit, bakhil, sombong. Senyum aja kagak itu. Kalau ketemu ya. Fa innal qalama ahadul lisanain, karena pena, kalau sekarang kita tuh apa namanya pencetan di HP namanya, keyboardnya tuh ya, itu adalah salah satu daripada lisan, gitu ya. Wa aqbahu anwa'il ghibah, dan tipe-tipe ghibah, macam-macam ghibah yang paling jelek, yang paling buruk adalah ghibatul mutazahhidin al-mura'in. Ghibahnya orang-orang yang pura-pura zuhud dan orang-orang yang ahli riya. Bahwa dia bukan zuhud tapi mutazahid, pura-pura zuhud sama dunia, padahal mah dia tamak, serakah. Itu ngomongnya kalau kita dengerin ngeselin sebetulnya. Ya, selalu ngomongnya nyindir orang tapi ngangkat dirinya sendiri. Pernah nggak bapak-bapak berhadapan dengan orang lain, pas bicara dia cerita nyindir orang tapi ngangkat diri sendiri? Pernah gitu nggak? Atau itu ghibah, dan itu juga kesombongan, amradul qulub, penyakit hati, ya. Mislu ayyadhkura indahum insanun fayaqulun, contohnya ya, dia menyebutkan seseorang itu di sisi mereka, fayaqulun, mereka mengatakan alhamdulillah alladzi lam yabtalina bid-dukhul ala sultan. Dia ngomong begini,
Jadi ceritanya ada orang nih, dia emang dekat banget sama penguasa, ya dekat banget sama penguasa. Dia ngomong begini, segala puji bagi Allah, kita mah kagak diuji sama Allah, kagak dekat-dekat sama penguasa. Dia bilang begini. Dia muji diri dia, tapi dia nyindir orang lain. Saya mah nggak pernah gaul sama pejabat-pejabat. Wattabadzulu fi talabil hutam. Tabadzul, dan dia berupaya ya, sekuat tenaga fi talabil hutam, cari keuntungan, cari dunia. Apa? Kita ngomongin orang itu mah kiai itu tuh seringnya bolak-balik ke istana mulu itu. Nyari apa? Nyari hadiah. Ya. Au yaqulun, atau orang-orang yang tadi pura-pura zuhud itu ngomongnya begini nih. Na'udzubillahi min qillatil haya. Kami berlindung dari sedikitnya rasa malu. Atau dia ngomong begini, nas'alullaha al-afiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala, ya, kita minta sama Allah kesembuhan. Ya. Fa innahum yajma'una baina dhammil madhkur wa madhi anfusihim. Sesungguhnya orang itu dia menggabungkan antara mencaci orang tersebut, mencaci orang lain, dan mengangkat dirinya sendiri. Ini kayaknya kita sering gini nih ya, sering gitu. Ngomong-ngomong, ngagulin keluarganya, nggak sadar dia. Maka di awal kita sudah bilangin, kalau Allah kasih kita nikmat, selalu bicara anak kita, keluarga kita, ya selalu jangan lupa ada kata-kata alhamdulillah, begitu. Anak saya kemarin diterima tuh di UI, dia ngagulin tuh ya. Tapi kalau anak tetangga saya nggak lulus dia, berarti kan dia zam, menghina orang lain, sementara dia ngangkat dirinya sendiri. Itu namanya juga masuk dalam kategori ghibah. Ghibahnya orang-orang yang pura-pura zuhud. Ya. Wa rubbama qala ahaduhum inda dzikri insan, dan rubbama terkadang ahaduhum seseorang di antara mereka berkata inda dzikri insan, ketika menyebutkan seseorang, dzakal miskin qad baliya bi afatin azimah. Kasihan banget dia. Kalau ngeliat dia kasihan banget itu. Itu diuji apa? Itu dia diuji terus itu. Kemarin rumahnya kebakaran. 5 hari kemudian motornya nabrak tembok, tanda. Gitu. Kasihan banget sama dia. Satu sisi dia ngomong gitu tuh. Kemudian taballahu alaihi wa alaihi. Pertama dia bilang, itu orang kasihan banget itu dia. Kenapa Pak? Sampai gini hari belum pernah ke masjid. Doyannya hadirnya di majelis bola doang, di majelis apa, diskotik doang. Ya, taballahu alaihi wa alaihi. Semoga Allah terima ya tobat kita sama tobat dia. Gitu Pak. Lihat halus banget tuh. Ya. Seolah-olah dia soleh banget. Simpati.
Padahal ada menghantam juga. Itu dia tuh sebetulnya suka berbuat jelek. Kesian banget tuh orang sampai gini hari minumnya bukannya teh botol, minumnya arak, minumnya bir. Semoga dah Allah terima tobat kita, tobat dia. Pak, kebagian daripada ghibah juga. Ya kan? Jauh mah dulu ya. Yang jauh-jauh. Malaikat sangat catat dah. Ya. Ini belum ketemu halamannya. Lah, pulang ngaji malah bingung. Dulu saya punya kitab gundul. Saya simpen 3 bulan gondrong. Makanya saya nulis kitab Nahu tuh. Ya, saya kasih nama An-Nahu Al-Mubassat, Nahu praktis, grammar Nahu. 7 langkah memahami ilmu Nahu. Ya, syarah dari kitab paman kami, guru kami, Kiai Haji Abdul Rasyid Al-Musawwar. Saya sarahkan ya dengan i'rab panjang. Itu berarti kalau jamaah baca matan jurmiyah sama mukhtasar jidan asmawi kafrawi udah ketemu tuh ya. Jadi jalan pembuka untuk terus memahami ilmu nahwu. Baik. Lucu-lucu contohnya ya. Fahuwa yazharu du'a katanya wa yakhfi qasdahu. Tadi dia ngomong begitu, kasihan banget tuh orang sampai gini hari ya, doyannya main gaple terus. Semoga dah Allah terima tobat dia, tobat kita. Cakap banget omongannya. Itu katanya dia yazharu du'a, dia menampakkan doa, wa yakhfi qasdahu, dan dia sembunyikan tujuannya tuh. Tujuannya sebenarnya apa? Menghina, ngejek, ngomongin orang yang jelek. Ya. Wa'lam, dan ketahuilah, annal mustami'a lil ghibah syarikun fiha, bahwa orang yang mendengarkan ghibah dia juga merupakan syarikun fiha, orang yang ikut serta tuh. Jadi temannya ghibah. Kiai, saya mah kagak ngikut-ngikutin, saya ngedengerin doang, sama aja. Ya, karena katanya al-mustami' syarikul ghibah, orang yang mendengerin juga ikut serta dalam berghibah. Nah, bagaimana tuh Pak solusinya? Kalau kita lagi ngobrol sama teman kita, saudara kita, tahu-tahu dia ngomongin orang lain, ya. Wala yatakhallasu min ithmin, ya. Apa? Pakai yang itu aja udah. Itu aja bro. Ini. Ini saya cabut. Wala yatakhallasu min ithmin min ismi simaiha illa ayyum karabilisanihi. Tidak akan terbebas dari dosa dia mendengarkan ghibah itu, illa kecuali ayyum kira, dia mengingkari bilisanihi, lisan temannya. Kita ngomong berdua nih, ngomongin Ustaz Yusuf, ya, itu Ustaz Yusuf rajin banget ngaji, kemana dia ikut, padahal udah tua, semalam banget ngajinya, karena kan bagus dia. Ya, kita ngomong begitu, saya ngomong begitu,
Nah ini Ustaz Samin harus di hatinya nih, atau kalau bisa nggak berani langsung dia sebenarnya jangan ngomong orang lain. Kalau ngikut dengerin terus sama dosanya, ya masuk ya. Dia tidak akan terlepas dari dosa mendengarkan ghibah kecuali dia mengingkari dengan lisannya. Enggak dia mau gitu dia orang baik, dia soleh. Di kantor langsung kan ikut-ikutan jadi ya orang jelek. Fa'in khafa, jika dia takut kagak berani, jangan juga jangan ngomongin dia. Kita ngomongin pasar Klender aja itu yang buah-buahan enak. Fa biqalbihi, maka tolaklah dengan hatinya dan hatinya. Ya Allah enggak, saya nggak ikut-ikutan ya Allah sama dia. Gitu. Ya. Ada orang kagak enakan dan dengerin terus. Itu namanya bukan haya, bukan malu, itu namanya khujul. Ada istilah, ada haya, dia malu karena iman. Kalau khujul kagak enakan, itu penyakit hati. Saya menerjemah buku judulnya Akhlak Wanita, Manajemen Wanita, bagaimana berdampingan dengan Rasulullah di sorga. Ada tuh bab khujul, penyakit hati dia, kagak enakan. Contoh suka tuh bapak-bapak naik mobil umum, ya kalau udah kayak gini kan naik mobil umum pasti goyang kan. Depannya ada ibu-ibu tuh masih perawan enggak dia pegang pundaknya. Karena apa? Karena takut jatuh. Ini ibu tadi kalau diem aja itu bukannya dia al-haya minal iman, ya itu pasti kagak enakan, penyakit hati. Harusnya maaf jangan, bukan muhrim gitu. Duduk nih di bangku, ada bangku 4 naik bis, ya perempuan, ada satu kosong. Pas solihin, wah kesempatan nih kosong, duduk. Ya ada perempuan. Ya. Malu harusnya kan. Itu juga muruah, jaga diri. Ya itu banyak terjadi tuh di kita tuh ya. Dia merasa sopan, baik, ada bukan. Ya, bedain ini syariat, ini bukan. Jadi kalau dia takut, fabi qalbihi. Fa in qadara al-qiyam, kalau dia mampu untuk berdiri melawan. Mohon maaf ya, saya nggak suka tuh Anda bicara itu. Au qat'il kalami bi kalamin akhar. Atau kita apa? Kita potong aja pembicaraannya, ya, dengan pembicaraan yang lain. Maksudnya kita arahin di cara yang lain. Kita pengen ininya ini, langsung aja. Dia lagi ngomongin orang lain, langsung aja. Besok itu Piala Amerika kapan tuh ya? Langsung pindah pembicaraan. Kapan tuh finalnya Eropa, Euro? Pindah. Lazimah dzalik tuh. Harus baginya tuh. Ya, jangan ngikutin terus dengar. Ya, harus kita tolak dengan lisan kita, hati kita. Kalau kita mampu, kita lawan aja udah. Kita potong omongannya. Kita bawa ngomongin yang lain, gitu, ya. Waqad ruwiya 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Telah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam
annahu qala, sesungguhnya beliau bersabda, man udzila indahu mu'minun wa huwa yaqdiru ay yansurahu adzallahu Allahu azza wa jalla ala ru'usil khalaiq. Barang siapa yang ada orang merendahkan orang mukmin di sisinya, kita ngomongin Ustaz Sodri ya, ngomongnya ngejelekin dia, kita dengerin aja, kita kagak kanter tuh omongannya. Wa huwa yaqdir, padahal dia mampu ayyan surahu, menolongnya. Paham? Ada saudara kita orang mukmin, dia dihina baik dengan kata-kata atau dihina dengan perbuatan, kita diam aja, kita kagak tolongin, padahal kita mampu. Ya, apa nih akibatnya orang begitu? Adzallahu Allahu azza wa jalla ala ru'usil khalaiq. Nanti akan Allah hinakan dia di tengah orang banyak. Jadi bapak-bapak harus ada izzah membela saudara kita. Ya. Apalagi yang lagi jelas-jelas kasus Palestina itu. Wah, itu udah setan itu, Netanyahu itu. Bukan lagi manusia. Lebih dari Hitler membunuh orang yang gitu ya. Ini bukan ghibah, nyata ini. Hitler Netanyahu itu udah banyak sekarang dari belahan dunia udah menyalahkan sikap Israel yang bengis, jahat itu. Kita harus bikin status nilai dakwah namanya Palestina merdeka, semuanya itu. Yang mendengar video ini nanti bikin suarakan se-Indonesia dan sedunia. Ya, jadi kekuatan juga suara hati dunia. Palestina merdeka. Kemarin juga kan datang Syekhul Azhar, Syekh Ahmad Thayyib, Dr. Ahmad Thayyib, ketemu Pak Prabowo, itu juga diangkat. Kata Prabowo apa? Mesir adalah negara yang, Palestina adalah negara yang pertama mendukung kemerdekaan Indonesia. Kita punya hutang sama dia. Baik. Saya mengajar di kuliah itu tentang hal-hal yang berhubungan dengan pemikiran Timur Tengah. Jadi ada tentang itu. Baik. Waqala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah bersabda, man hama mu'minan min munafikin yu'ibuhu, barang siapa yang menjaga, memelihara orang mukmin dari orang munafik yang nyakitin dia. Jadi ini munafik nyakitin. Bapak-bapak, orang mukmin hidup selalu penuh dengan ujian. Bahkan di hadis lain 5 ujian tuh yang dihadapin kita. Pertama, datangnya dari orang muslim sendiri. Orang muslim yang yahsuduhu, iri dengki sama kita. Kan Bapak dalam kehidupan ada aja kan. Yang dengki bukan siapa-siapa, orang muslim, saudara kita, tetangga kita. Kalau orang munafik dia yubghiduhu, benci aja. Nah, makanya nih, munafik yu'ibuhu, mencela terus dia, benci aja. 3, siapa? Orang kafir. Orang kafir yuqatiluhu, memerangi terus. Di Palestina tuh. Ya.
dibunuh semuanya. Kagak ridho sampai kita ngikutin mereka. 4, setan yudilluhu, setan menyesatkan kita. Itu 2, 3, 4. Ini musuh eksternal kita nih. Ada satu yang paling bahaya, internal, nafsu. Nafsu ada dalam diri kita. Nafsu ini yunazi'uhu, terus merongrong terus sampai kita kalah ngikutin hawa nafsu. Dan itu faktor keempat yang kata Imam Ghazali membuat diri kita ibadahnya kagak fokus. Perkara rezeki, perkara dunia dan isinya, makhluk dan nafsu diri kita sendiri. Maka Nabi bilang, "A'da aduwika nafsuka baina dambai." Musuh besarmu adalah nafsu yang berada dalam diri kita sendiri. Maka Allah bilang apa? Innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu terus-menerus mengajarkan kepada kejelekan. Ya. Nah, ghibah itu juga kejelekan. Wa ra'a Umar bin wa ra'a Umar bin Utbah maulahu ma rajulin, halaman berikutnya 171 paling atas. Halaman 171 paling atas. Wa ra'a Umar bin Utbah maulahu jadi maf'ul bih. Ma rajulin wa huwa yaqa'u fi akhar. Ya. Jadi ini ceritanya Umar bin Utbah, dia ro'ah melihat maulahu, budaknya, pelayannya, ma rajulin bersama orang lain, pakai rajulin nakirah atau yang enggak dikenal. Jadi Umar melihat pembantunya, budaknya ya bersama orang lain. Ngapain dia? Wa huwa yaqau fi akharin. Dia sedang ngobrolin orang lain. Ini bos ngeliat, wah anak buah gua lagi ngobrol sama orang lain. Saya dengerin lah ngomongin orang lain. Faqala lahu, langsung dia bos dia kan tadi ya keliru, dia mampu langsung ngingetin, wailaka, katanya, nazzaha sam'aka an istima'il khina, celaka ente, katanya, nazzih, katanya, bersihin tuh sam'aka, pendengaranmu, an istima'il khina, dari mendengarkan hal-hal yang jelek-jelek. Kan dia budak, pembantu, tanggung jawab bos dia, tanggung jawab sayyidnya kan, tuannya. Pas dia lihat ada orang datang, uplak ngobrolin orang lain, langsung dia bilangin, celaka ente, bersihin tuh telinga kamu dari mendengar hal-hal yang buruk-buruk, yang jelek-jelek, ya. Kama tunazih nafsaka anil qalbi, sebagaimana engkau bersihkan dirimu ya dari berkata yang jelek itu. Ini nasihat bos dia nih, bagus ya. Biasanya bosnya masa bodoh amat. Ya. Jadi bapak-bapak, inilah yang hilang di tengah umat. Rasulullah itu punya fungsi tugas. Beliau sebagai kepala pemerintahan. Beliau juga sebagai hukama. Beliau juga sebagai kepala agama. 3. Rasulullah meninggal dilanjutkan oleh sahabat yang masih begitu. Sayyidina Khalifah Abdul Aziz juga masih begitu. Berikutnya, apalagi perkembangan Islam, pemimpinnya udah kagak perhatian sama yang namanya moral, akhlak. Tapi masih ngerti fikih, masih dia ngerti agama pemerintahan,
negarawan, agamisnya pikir aja, udah kagak peduli dengan bobroknya alat umatnya tuh. Ya, makin kelama-lamaan susah cari pemimpin yang ngerti agama, yang dia pahamin tentang negara doang. Makin kelama-lamaan malah mulai hilang fikih Islam, politik Islam hilang, ekonomi Islam hilang, hancur. Rajanya udah kagak agamis lagi, sekuler. Itu yang terjadi. Ya, boro-boro mikirin akhlak ini, dia mikirinnya apa? Biar selesai jabat masih kaya aja, kagak mikirin rakyatnya bobrok rusak. Tapi ini nih bagus nih si bos masih mikirin, padahal kan yang penting lu kerja bener. Ada orang gitu kan, kerja bener, datang jam sekian, jalani tugas udah. Lu mau mabuk bodo amat, ngomong-ngomong. Ini kagak latihan. Ya. Kenapa? Karena dia juga mengajarkan fal mustami'u syarikul qa'il. Orang yang ngedenger itu dia sama-sama dengan orang yang ngomong. Gitu ya. Innama nadhara ila syarrin illa syarri ma fi wi'aihi fa'agrikhu fi wi'aika. Hanya saja dia melihat kepada kejahatan, keburukan, ya, yang ada di dalam wi'anya, tempatnya. Fa'agrikhu fi wi'aika. Maka hilangkanlah, kosongkanlah, ya, kejahatan itu dalam dirimu. Walau ruddat kalimatu safihin fihi la sa'ada biha raddaha kama syafiya biha qailuha. Ya, seandainya dikantor, dikembalikan kalimat yang bodoh itu, ya, di dalam mulutnya, la sa'ada biha, maka dia akan bahagia. Jadi bapak-bapak, terkadang memang kita terjebak ya. Kita mah kagak niat ngomongin orang lain. Pas giliran ngumpul, makanya jangan salah pilih majelis. Ada majelis ghibah, ada majelis, ya, enggak ghibah. Waqad waradat ahaditsun fi haqqil muslim al-muslim, ya. Banyak banget keterangan hadis-hadis tentang hak muslim atas muslim, ya. Harus kita jaga tuh kehormatannya. Maka begini ya, ini kita suka menangis tuh. Kalau ada saudara kita butuh sesuatu, sebelum dia minta tuh, sebagusnya kita udah tahu dia pengen, kita tolong, asal minta tolong. Jangan sampai dia ngomong bantu saya ya. Ketika ngomong bantu saya ya, itu kita orang muslim ibaratnya jatuh kan harga diri. Dan Islam menginginkan setiap muslim itu izzah terus. Gitu. Maka sebelum dia ngomong, buru-buru kirimin duluan beras ke rumahnya. Ya, begitu Pak. Harus peka sama tetangga. Siapa tetangganya yang agak makan, kirimin. Siapa yang tetangganya lagi cemberut aja, mikirin anaknya yang bisa belum bayaran, transferin uang. Yang anaknya banyak, bantu. Ya, udah belum? Udah masih. Gimana sih? Habis deh ya. Oke, berikutnya nanti tentang penjelasan faktor-faktor yang memicu, ya, ghibah dan bagaimana solusinya mengatasi ghibah, ya. Kita tutup dengan tubna ilallah wa raja'na ilallah
nadimna ala ma fa'alna wa azamna alla na'uda ilal ma'asi abadan birahmatika ya arhamar rahimin bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jamaah insyaallah yang ngajinya kagak ngobrol itu dicatat dia telah melakukan ketaatan. Diampuni dosa-dosanya, Allah berikan rahmat kepada dia. Ya, insyaallah membawa keberkahan buat diri kita dan keluarga kita. Allahumma barik lana wa barik fima razaqtana waj'alna min ibadikas salihin waj'alna radina sabirina biqada'ika wa taqdiri. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang baik di hadapan-Mu, hamba-hamba-Mu yang ikhlas dalam beramal dan bisa sabar ikhlas ketika datang takdir yang berat kepada kami, ya Allah. Allahumma inni abduka, ya Allah, inilah kami hamba-Mu yang selalu mengharapkan rahmat dan kasih sayang-Mu. Bimbinglah kami, ya Allah, dan keluarga kami, saudara-saudara kami selalu berada di jalan Allah, dan hadirkan hati kami untuk selalu meningkatkan rasa muraqabah musyahadah, untuk selalu ingat kepadamu dan jauhkan kami dari perbuatan maksiat dan dosa. Jadikan keluarga kami sarana untuk dekat kepada Allah, sarana menggapai ridho dan cinta-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad